4 rumah dan 1 gedung SMP di Ponorogo, Jawa Timur rusak akibat ledakan petasan dari balon udara. Rumah milik warga desa Sumoroto, Ponorogo ini rusak parah akibat ledakan yang terjadi di depannya. Peristiwa berawal saat ada balon udara tanpa awak dengan puluhan petasan berukuran besar jatuh di jalan desa depan rumah korban. Saat balon jatuh langsung terdengar ledakan kuat. Selain rumah milik Lahuri, 3 rumah lainnya dan belasan ruang di SMP Negeri 2 Kauman juga rusak. Kini Polres Ponorogo tengah meminta keterangan dari sejumlah saksi dan memburu pelaku penerbangan balon. Di jalan itu terus menimbulkan ledakan seperti itu. Ledakannya cukup keras tadi, Pak? Keras sekali. Jadi rusaknya ini karena ledakan itu atau karena tertimpa, Pak? Karena ledakan. Dari getaran ledakan itu. Yang rusak apa saja ini? Banyak Pak, ini kayak rumah-rumah ini. Sebelah juga ada. Di sebelah timur sana juga ada. Ya, balon udara tanpa awak beserta beberapa petasan ya yang mengakibatkan tempat-tempat lain atau pemukiman penduduk terganggu dan banyak kaca-kaca yang pecah. Selain rumah apalagi Pak yang rusak bangunan? Ya ada fasilitas pemerintah ya, sebagian ini ada yang rusak gitu. Ya yaitu bekas balon udara ya yang besar ledakannya, juga selongsongnya sudah diamankan di Polres. Namun kami masih tetap menunggu dari Inavis dari Polres. Pemirsa, pemerintah Arab Saudi membuka kembali pintu penyelenggaraan ibadah umroh 2021 untuk internasional pada 10 Agustus 2021. Namun tetap diberlakukan pembatasan kepada negara-negara tertentu untuk dapat masuk ke negaranya. Jemaah umroh Indonesia sudah diizinkan masuk namun wajib karantina di negara transit. Pemerintah Saudi mengizinkan jemaah internasional melaksanakan umroh mulai 10 Agustus mendatang bertepatan dengan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah, termasuk jemaah umroh dari Indonesia. Namun penerbangan langsung dari Indonesia untuk sementara masih belum diperbolehkan. Kementerian Umroh dan Haji Saudi mengizinkan hampir seluruh negara membuka penerbangan langsung ke Saudi khusus jemaah umroh. Namun warga negara dari 9 negara yaitu 1 di antaranya Indonesia wajib melakukan karantina di negara transit sebelum masuk ke wilayah Kerajaan Arab Saudi. Untuk membahas selengkapnya, pemirsa, kita sudah terhubung dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Pak Eko Hartono. Assalamualaikum, selamat siang waktu Indonesia, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faisal, selamat siang. Baik, Pak Eko, kami ingin bertanya sebenarnya seperti apa prosesnya dan berapa lama nanti jemaah Indonesia yang harus dikarantina sebelum akhirnya bisa masuk ke Arab Saudi? Ya, jadi sesuai dengan ketentuan pemerintah Saudi, memang negara seperti Indonesia harus para jamaah yang berasal dari Indonesia memang harus transit dulu di negara ketiga selama 14 hari sebelum nanti masuk Saudi. Tentunya sebelum berangkat pun jamaah juga sudah harus memperoleh 2 kali vaksin lengkap plus 1 di antara 4 vaksin yang diakui oleh Saudi. Jadi ada Pfizer atau Moderna, Johnson & Johnson, ataupun AstraZeneca. Nah ini tentunya harus menjadi perhatian para jamaah sekiranya memang berkehendak untuk melaksanakan umroh di saat pandemi ini. Jadi ketentuan pemerintah Saudi memang sampai saat ini belum berubah ya. Umur minimal 18 tahun, ya sehat tentunya, tidak ada penyakit kronis dan sebagainya. Nah ini sekali lagi dengan adanya masa karantina di negara ketiga selama 14 hari, plus nanti juga ada karantina selama masa kedatangan juga 3 hari, ini tentunya membuat waktu untuk umroh itu menjadi lebih panjang, ya kan? Umrohnya sendiri biasanya paketnya itu kan 11-12 hari, ditambah 14 hari di negara transit, plus nanti juga sepulang dari umroh di tanah air juga tentunya harus ada masa karantina. Itu dia menjadi perhatian sekiranya jamaah memang berkehendak untuk tetap melaksanakan ibadah umroh. Baik, selain waktu, ongkos tentunya juga lebih mahal, Pak, karena harus karantina baik di negara ketiga maupun ketika kembali lagi nanti ke Indonesia.
Pak Eko sudah Pasti, mendengar belum pasti. tanggapan dari calon jamaah yang akan berangkat ini, Pak? Apakah mereka keberatan karena uangnya pasti harus keluar banyak, Pak? Secara langsung belum ke saya, tapi memang saya dengar ya ada juga yang kemudian betul mempertanyakan apakah memang ada upaya dari kita. Tapi yang saya dengar seluruh penyelenggara umroh di Indonesia itu sudah sepakat dengan pemerintah bahwa saatnya sekarang kita menunggu dulu untuk sementara waktu, ya kita menyelesaikan dulu masalah COVID di dalam negeri sehingga nanti setelah situasinya membaik, ya insya Allah nanti para jamaah bisa berangkat ke umroh di sini. Jadi saya yakin penyelenggara umroh di Indonesia juga sepakat sekarang waktunya untuk bersama-sama menyelesaikan dulu COVID di tanah air. Nah, baru kemudian nanti setelah situasi membaik, sekali lagi mereka akan siap untuk memberangkatkan umroh. Tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, namun tidak terlalu memberatkan para jamaah. Seperti itu ya, 14 hari transit, kemudian nanti juga PCR berkali-kali, ya. Sepulang di tanah air juga mereka harus karantina. Ini tentunya memberatkan jamaah. Baik, lalu ketika sudah karantina di negara ketiga, lalu sampai di Arab Saudi, apakah calon jemaah ini perlu juga untuk dilakukan swab test, baik itu PCR ataupun antigen ataupun saliva yang diberlakukan di Arab Saudi, Pak? Oh iya, jelas. Jadi ini yang tadi saya bilang memberatkan ya, artinya membuat lebih repot lah. Karena sebelum mereka ke sini, di negara ketiga, sebelum mereka berangkat pun mereka harus PCR, ya kan? 2 kali 24 jam itu biasanya harus PCR sebelum terbang, ya, dari negara ketiga. Begitu mereka sampai di Saudi, tetap harus melaksanakan protokol, yaitu mereka harus dites lagi. Karena pemerintah Saudi ingin memastikan bahwa mereka juga sudah negatif itu. Nah, ini berkali-kali ya swab, dan ini tentunya juga memberatkan karena itu ada ongkosnya, ya, ada ongkos, terutama pihak travel juga tidak akan mau rugi kan, mereka akan pasti membebankan kepada para jamaah. Nah, jadi selain itu juga saya yakin nanti juga ada karantina lagi, biasanya 3 hari, Mas. Jadi setelah sampai di tanah suci pun juga mereka harus ini lagi, harus dites lagi. Nah, ini kan bikin repot ya. Baik, terima kasih Pak Eko Hartono, Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Jeddah, telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, di masa PPKM level 4, jumlah warga yang menggelar hajatan jauh berkurang. Hal ini pun membuat pengusaha sound system tidak mendapat pekerjaan sehingga tidak bisa mendapatkan uang. Musik yang diputar di pinggir jalan ini bukan bagian dari pesta atau perayaan hari besar, tapi untuk menarik perhatian warga. Sound system ini dipajang di pinggir jalan karena pengusaha acara musik tidak lagi mendapat pekerjaan karena hajatan yang tidak boleh digelar secara meriah dan ramai di saat PPKM. Hal ini dilakukan pengusaha sewa alat musik di Salatiga, Jawa Tengah. Peralatan sound system yang dijual seperti speaker, mixer sound, dan gengset dengan harga 1 hingga 3 juta rupiah. Sangat berat, Pak. Saya kan nggak ada perizinan untuk acara-acara, kan nggak boleh, Mas. Istilahnya pun nggak ada PPKM, ya udah terdampak. Ditambah lagi dengan PPKM ini kan lebih, ya nggak ada job untuk event, nggak ada sama sekali. Jadi saya ya sama aja lah gitu. Sini yang dijual apa aja ini, Pak? Ini ada box speaker, diesel, ini alat-alat toa. Biasanya dipakai untuk masjid, Mas, untuk masjid atau untuk pengajian itu kan ini apa ini. Meski dijual dengan harga di bawah pasaran, namun hal ini terpaksa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, ada kabar gembira bagi Anda yang tengah hamil karena sekarang ibu hamil sudah boleh divaksin. Lalu bagaimana proses kesehatan screening kesehatannya? Kami akan hadirkan informasinya usai jeda berikut.